Dari tim-tim yang sudah turun nampaknya cukup padat ya di area kanan. Karena Supply Bank dan juga Onyx sangat dekat sekali mereka di satu drop zone saja. Iya betul sekali, ini berarti dua-duanya melakukan pengubahan nih Sansku. Dan lihat dari Onyx pun juga sepertinya agak cukup kelimpungan. Dengan tidak ada Genesis Dogma memang mencoba untuk bermain di bagian Impala. Namun mereka langsung melakukan sebuah repositioning. Nick sih terutama gue lihat sekarang dengan vehicle-nya langsung berubah. Sementara Los Leones masih dengan tim yang sama yaitu Zone dan juga Void. Namun di elimination feed kita sudah ada sebuah elimination confirm dari Nero ke arah RRQ. Ya, dengan SKS-nya tadi, Hexas nampaknya bisa mendapatkan satu elimination point pertama. Semua modal yang sangat-sangat bisa dikatakan menguntungkan sekali untuk Nero. Karena kita ingat juga mereka sedang dalam pengejaran poin. Mereka nggak boleh keskip satu match aja. Karena tersisa 4 match berarti untuk Nero termasuk match ini. Kalau sampai ada satu yang keskip lagi, cukup sulit keadaannya. Betul, tapi RRQ pun belum berada dalam kondisi yang aman menurut gua. Karena masih ada di patch kedua juga. Jadi dengan 3 player ini pasti akan ada game style yang akan diubah oleh RRQ. Karena Nero biasanya memang menuju langsung ke arah Hacienda del Patron. Namun entah mengapa sekarang agak cukup melebar ke arah perempatan pertemuan antara Cruz Devil dan juga El Azhar nih Sanskoy. Ya, dan kalau kita pindah juga ke arah Minas Grelales kali ini dari tim Takai. Mereka cukup nyaman, ini juga tim yang tadi sempat kita bahas. Tim yang harus segera mengumpulkan pundi-pundi poin karena mereka masih berada di posisi ke-16 dengan 15 poin. Di atas mereka ada Supply Bank dengan 18 poin dan di bawah mereka masih ada Aura dan juga Live Cap yang akan mengejar poin dari Takai. Nah itu dia, masih ada pengejaran-pengejaran yang bisa dilakukan. Namun ini dia pemuncak klasemen kita, Boom Esport yang akan langsung menuju ke arah bagian Monte Nuevo. Di bagian high ground dari sekitaran Pekado, kali ini ada Aura di sekitaran San Martin dan juga Eagle tadi ya. Yang nampak yang memang biasanya mengambil sekitaran power grid dan juga scrapping area sekitarnya. So let's see, ini adalah tempat-tempat yang udah cukup baik untuk didiam. Pintunya kebuka sendiri San. Lu. Itu soalnya ada tali, ada yang narik. Ucup narik tadi ya. Ucup betul, pakai tali betul. Ya, kayak gitu emang. Kok bisa? Tapi memang kalau kita bermain pun kadang gitu loh. Iya emang bener. Ngidenya gitu, maksudnya kita kan lewat kota nih ya, naik mobil. Set, belum dilut nih. Tiba-tiba kebuka pintunya. Aku buka sendiri gitu iya, kan. betul. Ya memang itu ngebuat ya biar deg-degan dikit aja. Iya, itu biar adrenalin rush aja. Nah benar, emang sengaja dibikin kayak gitu. Iya betul, karena Battle Royale harus terus fokus. Nah dan kalau kita lihat juga yang terus fokus kali ini nampaknya Ciel untuk melakukan looting terlebih dahulu. Casey yang tadi juga bertemu dengan salah satu tim ya, Onyx, mereka langsung berpindah kembali. Karena biasanya Onyx harusnya turun di area LL, tapi mereka tidak menuju ke arah tersebut. Nah mungkin dengan ada 2 tim lain tadi ya, yaitu Void dan juga dari Zone. Jadi mungkin udah cukup ramai. Namun ini ya, gerakan Onyx barusan ini mengingatkan gue dengan Onyx season 3 loh. Bermain di rumah dewa di sekitaran Minas Generales, jadi itu scrapping area yang menurut gue masih cukup baik juga. Karena rumah dewa tuh gak pernah mengecewakan. Kemarin aja kita lihat bahkan dari Zone langsung dapat M249 dan bisa take down 1 player dari GD. So let's see later, karena ini masih fase looting. Masih zona pertama menit ke-5, sebentar lagi masih memaksimalkan apa yang mereka butuhkan. Pun juga NFT yang kali ini cukup berbeda. Mereka bermain di bagian atas, ini tempat yang biasa dimainkan oleh Scarlet juga. Mereka bisa mainkan di bagian kanan atas. Dan untuk sementara waktu masih zona, jadi masih cukup nyaman. Dan water treatment pun masih untuk RRQ, walaupun tinggal menyisakan 3 player ya Sanskoy. Ya ini keadaan yang bisa dikatakan tidak terlalu diinginkan oleh RRQ karena mereka baru memulai di hari yang kedua, baru memulai di 5 menit yang pertama. Tapi harus pincang keadaannya 3 pemain di awal dan kalau kita lihat Pekado kembali dikuasai oleh Red Aliens dan mereka langsung menuju ke area bukit mereka yang kemarin sempat dipinjam sama Nero. Nah sempat dipakai oleh Nero kemarin untuk melakukan sebuah holding position dan gua katakan tadi itu dia behavior kadang-kadang nggak bisa disamaratakan loh Sans, karena mungkin bukit ini kuat untuk Bigetron, namun Nero pun agak cukup pelimpungan kemarin ketika terpush oleh RRQ kalau nggak salah, ada victim juga di sana. But let's see, karena memang akhirnya Bigetron melakukan gerakan yang sering banget kita lihat juga dari mereka dan sejauh ini masih cukup maksimal walaupun zonanya juga belum terlalu tengah untuk Bigetron. So let's see, karena Takai sekarang yang ada di screen kita juga udah mulai memainkan bukit-bukit Minas Generales. Yang menjadi PR dari mereka adalah gue belum lihat ada vehicle yang cukup banyak untuk Takai sendiri nih Sanskoy. Ya dan kita berpindah kembali, ini dia tim yang juga nampaknya
cukup sulit sekali untuk mendapatkan WWCD di season yang keempat. Entah kenapa apa yang terjadi untuk Aura, karena sangat berbeda. Tidak seperti Aura di season kemarin yang beberapa kali mendapatkan WWCD. Di season ini mereka late game tapi sangat sulit sekali untuk mengakhiri game tersebut dengan WWCD. Nah itu dia, yang gue lihat sih memang dengan ada gameplay yang berubah ya, dengan ada change roster, gameplay mereka bukan lagi menyebar 1-3, sekarang lebih memadat menurut gue dengan 4 orang. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu sebab juga, walaupun Chisun pun memberikan impact yang luar biasa besar menurut gue untuk Aura. Karena memang dari gaya bermain dia, ketenangan dia, kemudian kekuatan untuk long range juga luar biasa. But again, mungkin ada adaptasi dulu sih menurut gue untuk Aura di season kali ini atau di season 4 kali ini. Kalaupun mereka nanti bisa maksimal masuk ke Grand Final, mungkin di Grand Final lah baru keluar the real Aura yang kita lihat bagaimana di season 3 garang banget dan ngejar bahkan poin bisa berangkat ke SEA. Ya, pasti akan sangat menarik untuk melihat. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari poin Super Weekend, Aura juga merupakan tim yang berada di lembar yang pertama dengan posisi ke-8. Tidak terlalu buruk, bahkan sudah sangat bagus sekali untuk setidaknya saat ini berada di slot menuju ke Grand Final dulu aja. Nah itu dia yang menjadi penting menurut gue sekarang adalah going to the Grand Final. Karena siapa sih yang mau langsung turun untuk tidak bermain di PMPL dari regular season, tentu tidak ada yang mau kan. Oleh karenanya Aura masih cukup baik dan kali ini Rumah Dewa menjadi gerakan mereka. Kita lihat di bagian awal-awal PMPL season 4, Rumah Dewa tersebut diisi oleh Onyx. Sekarang di 2 hari ini bahkan gue lihat udah Aura yang benar-benar komit untuk mengisi compound tersebut. Dan menurut gue pilihan yang bagus mengingat zona juga menuju ke arah bagian kanan atas. Jadi cukup sentral, tinggal menunggu shifting zona berikutnya ke arah mana. Dan bahkan kendaraan dari Aura udah cukup disembunyikan baik dari tim-tim lainnya. Ya ini dia juga kita lihat nampaknya Mizu dan juga yang lain dari tim Maruzama. Tim yang juga sebenarnya masih sangat butuh untuk menyelesaikan PR mereka. Karena ini adalah tim yang sedikit berbeda. Tidak seperti Maruzama, tidak seperti Mizu, tidak seperti Kenot yang kita lihat saat off season. Nah gue udah yakin lo akan bahas kesana. Iya betul. Karena apalagi? Karena memang off season mereka luar biasa banget ya. Mungkin dengan nama yang berbeda kala itu, namun damage yang diberikan itu luar biasa besar. Kemudian juga beberapa kali mendapatkan kemenangan di beberapa ronde. Dan itu menurut gue luar biasa dari Maruzama. But again, ada hal-hal berbeda di season 4. Ada hal-hal berbeda dari para pro player ini yang tentu membutuhkan adaptasi yang lebih besar. Namun kali ini dari Maruzama, Mizu mendapatkan Ken. Dan 1 player lagi dari Boom bahkan juga ter-take down. 2 player ter-take down ketika melakukan rotasi dan mereka masuk dari bagian kiri bersamaan. Dan ini bukan hal bagus karena Boom langsung kehilangan 2 player yang di Sanskui. Dan ini dia fight antara pemuncak klasemen sementara dihadang oleh tim yang sedang kesusahan mereka untuk keluar dari zona merah. Maruzama berada di posisi 19 dan mereka bisa mencuri elimination point dari pemuncak klasemen yang sedang melakukan rotasi tadi. Ini adalah awal yang sangat baik untuk Maruzama, tapi Boom Ikyar, apa yang terjadi di sana? Keluar dari Maruzama, mereka masuk ke kandang elang karena ada Eagle 365 Leon DZ dengan M16-nya berhasil mendapatkan 1 pemain dari Boom kembali. Betul, berarti Boom hanya menyisakan Ponbit yang udah nggak bakal melakukan sebuah penyelamatan harusnya karena memang udah ada informasi Eagle mendekat, namun Ponbit turun di sana. Mungkin ada fight yang coba ingin dibangun, namun ini berbahaya sekali. Ada sebuah nade di Cook dari Catalyst, lempar ke arah bagian depan, akan ke connect ke arah Ikyar, ternyata terlalu jauh menuju ke arah bagian bawah. Ikyar sudah melakukan call bahwasanya Eagle maju ke arah bagian depan. Ponbit akankah bertahan atau justru melakukan repositioning? Gue belum melihat Pondit masuk ke dalam sebuah kendaraan dan bertahan kali ini. 1v2 situation antara Boom dan juga Eagle. Pondit sudah mulai terdeteksi. Alva mengganti ke arah bagian barrel, maju ke arah bagian depan dengan ada sebuah bait movement dengan vehicle. Tembakan ke arah bagian depan. Pondit maju ke arah bagian depan. Catalyst takedown buat 1 versus 2 masih berlangsung. Sebuah tembakan ke arah bagian depan dengan Hellfire dan Boom menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby Sanskui. Boom, hari yang berbeda, Boom yang berbeda juga. Kemarin kita melihat ini adalah tim yang kuat sekali, tidak ada obatnya, tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi di hari ini, Maruzama dan juga Eagle 365 menghentikan langkah Boom untuk match yang pertama, pulang tanpa poin sama sekali. Oh my God, lagi dan lagi kita dikejutkan dengan situasi yang tidak biasa ya Sanskui. Dominasi yang dilakukan kemarin ternyata tetap masih bisa untuk dipatahkan. Dan lagi-lagi ini makin menguatkan argumen kita berdua Sanskui. Season 4 ini berbeda. Season 4 ini step up tidak hanya untuk 1-2 tim, namun seluruh partisipan yang bergabung di season keempat kali ini. Wow, sangat luar biasa apa yang terjadi kalau kita lihat season yang keempat benar-benar tidak bisa diprediksi. Kalau teman-teman punya prediksinya, mungkin teman-teman juga akan dipatahkan oleh prediksi sendiri. Betul. Karena berkali-kali saya sakit hati karena memprediksi. Karena Gak ada yang benar kayaknya emang. Waduh. Dan itu memang bisa terjadi karena banyak hal, banyak faktor
faktor tentunya ya. Mungkin tadi rotasi dari Boom udah mulai terbaca. Maruzama juga berbarengan dari bagian bawah. But again, fight masih continue. Dan kali ini Bigetron Red Alliance sudah mengamati pergerakan dari supply bank. Namun dia juga harus hati-hati. Karena di bagian belakang Onyx sewaktu-waktu bisa juga untuk melakukan pick off ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, kembali mereka sedang melakukan scouting terlebih dahulu, sedang melakukan scoping terlebih dahulu, maksud saya melihat ke area yang lain apakah ada tim-tim lain. Nampaknya Rosemary bisa mendapat satu pemain dari Void dengan karnya kembali melakukan tap. Tapi belum berhasil untuk percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga juga gagal. Tapi kembali terus menerus diberikan pressure. Tapi dari sisi lain Yuhai ternyata mendapatkan satu pemain dari supply bank juga. Kraibo ter-takedown di sana. Wow, ini situasi yang tidak terlalu baik untuk supply bank. Baru saja melakukan sebuah pemantauan yang on point ke arah bagian depan, yaitu dari bagian Void. Kali ini ter-takedown dari bagian belakang. But again, mereka masih mempunyai jarak yang memisahkan antara keduanya. Ada jalan raya, ada beberapa natural obstacle. Dari Bigetron pun sadar betul tidak worth it untuk dilakukan fight commit ke arah bagian supply bank. Mereka menuju ke arah bagian junkyard, namun ada Onyx yang menjaga di sana, yang sudah melakukan sebuah pemantauan. Kalau mobil ini masuk, ini akan bisa menjadi sebuah spray dari Bigetron. Belum menyadari dan itu dia tembakan dari Onyx. Satu orang sudah ter-takedown dan bahkan dua. Ini jebakan junkyard yang on point dari Onyx Esports Sanskui. Bigetron masuk ke jebakan Onyx. Kalau kita lihat langsung saja dua pemain mereka pulang ke arah lobby cepat sekali. Poin demi poin didapatkan oleh landak kuning ini, kembali mencari yang selanjutnya. Mencari Luxi, sudah ketahuan di belakang batu. Tapi Onyx tidak terlalu untuk langsung maju. Mereka memilih untuk melakukan positioning terlebih dahulu. Ya, karena memang masih zona juga dari Onyx untuk bisa masuk terlebih dahulu. Dan dari Bigetron tadi menurut gue itu juga gerakan yang pasti tidak mengetahui ya. Siapa yang sangka ada Onyx melakukan sebuah setup 4 arah yang berbeda loh Sanskui tadi. Dan sekarang tinggal menyisakan si kembar dari Bigetron Red Alliance, Tachibana itu Zuxi dan juga Luxi. Namun ini dia Rosemary, lihat sebuah pixel tipis bisa didapatkan headshot dari seorang Rosemary. Dan fight juga mulai bergemuruh antara Dewa United dan juga Livescape. Namun sepertinya ada sebuah pilihan yang dibangun Dewa United untuk melakukan repositioning dan kembali masuk ke Lazar sepertinya gue lihat, karena ada NFT juga yang mengamati dari bagian bukit seberangnya di Sanskui. Ya, tapi kalau kita lihat untuk Dewa United ini adalah minggu terbaik mereka karena mereka berada di posisi yang tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Mereka selalu berada di area-area bawah klasemen. Kali ini mereka berada di area tengah klasemen. Mungkin ada bisa dikatakan sudah mulai nyetel pemain-pemain dari Dewa United, dan ini adalah tren positif yang mereka alami untuk minggu yang terakhir. Betul, namun fight kembali lagi pecah kali ini antara Aura dan juga Nero, di mana Hexas sudah ter-takedown menyisakan 3 active player sementara waktu dari tim Nero. Bahkan langsung dikonfirm jadi elimination dari Aura. Masih mencari-cari di manakah Nero berada. Cisun melakukan sebuah flank ke arah bagian belakang. Close quarter combat tidak akan terelakkan terjadi. Namun hipfire K yang akan dilakukan, ada nade juga yang di-cook, dan itu dia connect ke Nero lagi. 2 bahkan dari Nero menyisakan the last man standing, itu McClary yang harus bertahan dalam sebuah compound menghadapi 3 naga Aura yang akan maju ke arah bagian depan. Ada sebuah Hellfire, ada Prefire juga dilakukan, namun ada sebuah nade lemparkan ke arah bagian depan. McClary belum ganti sebuah senjata dan ter-takedown pertama kali lagi. Harus pulang ke lobby dalam artian dalam ranah tusun juga Sanskui. Makan durian pakai roti super weekend harga mati, mungkin itu yang sedang dipegang oleh Aura karena mereka dan juga Nero sebenarnya berada di zona merah. Aura saat ini berada di posisi 17, Nero berada di di posisi 20, tapi Aura bisa memenangkan fightnya. Dan kalau kita melihat kembali fight terjadi di sana, Zone melakukan spray kembali ke arah satu pemain dari Point dan ter-takedown lagi. Nampaknya Flankido mendapatkan 2 pemain, akan coba mencari yang ketiga, akan bisa berhasil karena datang dalam bagi yang tidak dalam keadaan stabil. Spray juga kembali dilakukan, ada bala bantuan 2 kali ini datang menuju ke arah satu pemain. Flankido ter-takedown, tapi dia juga mendapat 1 pemain. Tersisa 1 yang terakhir, masih bisa melakukan revive nampaknya, dan revive sedang dilakukan. Oh my god, ini peperangan di bagian luar zona yang tentu tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Bahkan dari Void masih ada revive yang harus dilakukan. Confirm elimination ke arah Flykido pun belum sempat untuk dilakukan. Dari zone pun hanya misalkan 2 player, itu Banyu dan juga Rahmat, karena FJ sudah ter-takedown terlebih dahulu. 2 player ini akan kembali lagi coba mendapatkan posisi terbaik untuk dimainkan. Namun lihat DPS-nya udah sakit dan Rahmat masih bermain di luar zona. Ya, cukup sulit keadaannya untuk Zone walaupun mereka saat ini berada di klasemen yang cukup aman, tapi juga mereka belum bisa untuk pasti lolos ke Super Weekend. Mereka harus tetap mengumpulkan poin demi poin, dan kita kembali berpindah kali ini menuju ke arah Eagle 365
Yang nampaknya mereka saat ini terus untuk memantau pergerakan dari tim lain. Bahkan sudah ada informasi yang didapatkan oleh Anthem ke arah timnya. Betul, dan Eagle sekarang melakukan gatekeep ya di bagian kiri sepertinya kali ini. Dan ada sebuah pemadatan di bagian tenggara dan mungkin satu tim yang kali ini langsung tusuk ke arah tengah adalah NFT. Dan mereka berhasil untuk melakukan itu untuk sementara waktu. Namun dari Void berhadapan dengan Bigetron Red Alliance di mana Zuxi menjadi last man standing menembaki terus ke arah Void dan ter-take down wallet shot dari seorang Zuxi. Dan bahkan mendapatkan sebuah confirm elimination 1v2 kali ini antara Zuxi dan juga dua player dari Void. Ya harus berhati-hati karena mereka masih sama-sama berada di area Blue Zone. Dan ingat ini adalah zona keempat. Blue Zone yang sudah cukup sakit. Dan kalau kita melihat Zuxi kembali mendapat satu pemain aimbot yang melakukan flank. Ternyata gagal flanknya, tapi Zuxi akankah bisa selamat karena Blue Zone-nya dan tidak selamat Eldoge. Tapi Zuxi Sanskuy dari posisi yang aimbot itu harusnya jelas sekali bisa melakukan takedown. Justru bisa dibalikan aim power ya. But again, kita melanjut ke arah fight yang lainnya di mana Bonafide yang memang ada di Cruise Deval tadi sekarang dekat dengan zona udah touchdown. Namun posisi mereka di spot oleh beberapa tim NFT. Kemudian Aura dari bagian bawah. Dan mau tidak mau dari Bonafide harus memberikan pressure ke arah tim-tim tersebut agar letak defensif mereka tidak gampang untuk bisa di take down oleh tim-tim lainnya Sanskuy. Ya ini dia defensif dari Bonafide yang kembali kita lihat. Mereka ngumpul di satu titik tapi terus bergerak membuat sulit sekali ditembak oleh lawan-lawannya. Dan ini defensif yang sangat-sangat efektif sampai saat ini. Terus melakukan tembakan juga menuju ke arah satu pemain dari RRQ. Satu peluru masuk, dua peluru masuk, bahkan satu pemain ter-take down. Nerveko mencari yang kedua. Hit kembali masuk tapi belum berhasil mendapatkan knock yang kedua kali. Betul, dari Voldemort kali ini melawan dua player dari Aura. What happened? Dua tim langsung rata karena ada sebuah vehicle explosion yang terjadi. Voldemort berhasil untuk men-take down Aura. Namun dari RRQ pun pulang ke lobby. Wow, sebuah fight yang sangat luar biasa terjadi di sana. Itu berarti nggak bisa masuk poinnya ke arah RRQ dan juga Aura karena fight mereka terus terjadi. Tapi saat ini dua-duanya pulang bersamaan ke arah lobby dan berpindah kembali ke arah tim Livecap yang mana mereka juga sudah dijaga oleh supply bank di depannya. Tapi RRQ ternyata masih menyisakan satu orang. Itu yang pernah gue bahas ke lu, Sans. Walaupun langsung ke take down akhirnya Asa. Itu yang pernah gue bahas ke lu. Kalau udah health point di bawah 75%, di samping vehicle explosion, langsung knock end. Gak ada knock duluan. Gak ada knock duluan, langsung knock end. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Dan kembali kita melihat kali ini di area circle sudah sangat-sangat padat. Bonafide memang berada di area tengah. Mereka juga memiliki sebuah bukit kalau kita lihat. Betul, dan juga jangan lupa NFT, lihat pergerakan mereka sangat berani ketika udah mendapatkan zona keempat langsung menyebar ke 4 titik yang berbeda. Dan ini kita perhatikan ya, udah health point-nya sangat tipis dan ketika meledak tidak ada lagi sebuah knock terlebih dahulu untuk RRQ. Padahal masih ada player yang ada. Entah antara di bawah 75% atau 50% ya. Namun kayaknya di bawah 50% sih. Lebih pasti. Karena langsung terjadi knock end dan tidak bisa untuk di-revive lagi. Sama kayak kalau kita berada di air ya kan. Tidak ada knock terlebih dahulu. Langsung berubah menjadi kotak dan kita berpindah kembali melanjutkan kembali permainan. NFT masih berada di area yang cukup jauh antar satu pemain dengan pemain yang lain. Betul banget, dan split seperti itu sekarang harus udah mulai melakukan regroup karena zonanya lihat sekarang shifting ke arah bagian kiri. Dan sepertinya pergerakan dari supply bank kali ini harus ada fight yang terlebih dahulu terjadi antara Dewa United dengan mereka. Ada sebuah nade yang di-cook dari Steve Boy. Dua player terakhir dari Dewa United lemparkan ke arah bagian depan, namun ada flank juga yang dibangun dari bagian kanan. Uni di end terlebih dahulu, dan dari supply bank kali ini justru mempunyai vision yang lebih luas. Bahkan player-playernya udah mulai datang 4 melawan 2. Ini akan kesulitan bagi Dewa United karena sudah ada flank demi flank yang dibangun. Dan dari Dewa United mengirimkan hands sepertinya yang langsung melakukan repositioning saja. Walaupun terspot dengan cukup sempurna dari supply bank. Namun ada tembakan dari bagian lain yang menembaki dari supply bank juga. Dan dari hands masih bisa nge-heal terlebih dahulu walaupun baginya bocor kali ini. Dan kalau kita lihat Rahmat juga lewat di depan dari hands. Bahkan tidak hanya Rahmat, Depth 2K menuju ke arah hands spray juga dilakukan oleh hands kali ini. Masih ngacir dengan satu baginya, memang sulit sekali untuk menembakkan ke arah bagi yang sedang melaju dengan keadaan cepat sekali seperti tadi. Kalau kita lihat kembali kali ini nampaknya supply bank kembali bergerak karena mereka menjadi tim yang paling jauh dari circle-nya. Betul, tapi Zone Esport juga ter-take down. Kali ini di peringkat ke-11 Onyx baru saya touchdown langsung melemparkan smoke yang cukup banyak namun terbakar satu playernya. Masih bisa untuk melakukan heal. Namun Nate yang connect dari Takai. Lagi dan lagi hari kedua tim-tim yang memang ada di peringkat bawah langsung on fire nih Sanskuy. Bahkan
bahkan Onyx pun dipulangkan ke lobby. Ya, kembali kita melihat lagi NFT yang mana mereka memang memiliki area yang cukup nyaman. High ground mereka kuasai dari seorang drone. Sudah berada di titik ini, bahkan di seberang dari drone juga ada pemain NFT yang lain akan coba melakukan regroup karena Spavel sudah datang. Flippy juga akan coba menyeberang. Tembakan kembali dilakukan oleh seorang Dev2K menuju ke arah NFT di area atas. Betul, tapi Void ini terbuka banget posisinya tentunya ya, karena tidak ada sebuah defensif. Dia langsung mengantisipasi dengan smoke yang udah mulai dikeluarkan. NFT udah turun ke arah bagian bukit juga, namun tidak ada tembakan. Live skip justru datang sekarang sebagai salah satu tim terakhir yang masuk dari bagian timur, mencoba untuk masuk, namun drone menjaga dengan cukup on point. Masih ada beberapa player dari live skip lain di bagian belakang. Tembakan dari Dev2K justru mengenai satu player dari tim NFT, itu Flippy, yang coba langsung dilakukan elimination confirm, walaupun tidak mudah karena ada beberapa cekungan yang terjadi atau yang ada di sana. Ya, memang area dari NFT sangat nyaman sekali. Mereka bahkan Kato kesulitan untuk melakukan spray block, tapi Kato justru bisa mendapatkan satu pemain drone tidak sadar karena di belakangnya ternyata Kato dengan barriernya sangat kuat, bahkan mencari yang kedua, tapi tembakan balasan juga terus dilakukan oleh NFT menuju ke arah Kato, tapi pick tipis selalu dilakukan oleh Kato dan membuat sulit sekali NFT. Bahkan kedua bisa didapatkan oleh seorang Kato, tapi dia harus dipulangkan. Tapi dua pemain buayanya dikutuk, kalau bisa dua kenapa harus satu dan dua didapatkan Kato. Butuh satu Kato untuk men-take down dua NFT. Itu mekanik yang luar biasa banget Sanskoy. Pick kemudian melakukan sebuah hiding position lagi, kemudian pick lagi. Itu benar-benar sebuah mekanik yang luar biasa. Sementara Takae tatkala mau datang maju ke arah bagian atas, Ucup tadi satu peluru terakhir sebelum dia melakukan repositioning berhasil take down satu player dari Takae. Namun peperangan belum selesai karena masih ada 7 tim yang tersisa. Bonafide ada di bagian tengah dan ini menjadi kekuatan yang sangat besar untuk Bonafide. Eagle juga berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam dan melakukan pick off ke arah bagian tengah, tapping tipis aja dengan UMP. Satu hit masuk namun belum bisa untuk menumbangkan satu player dari Bonafide, dan bahkan Void Dev2K juga ter-take down di sana dengan nade yang dilemparkan oleh tim lainnya, itu NFT. Eagle 365 memang mereka memiliki high ground, tapi kalau kita lihat dari sisi lain Takae mencari pemain-pemain Dewa United, pemain terakhirnya Hans yang belum juga bisa di take down. Kalau kita lanjutkan kembali tadi, Eagle 365 enak banget punya high ground, tapi mereka jaraknya jauh banget ke arah circle selanjutnya, circle yang ke-6. Iya betul sekali, namun ini dia Eagle langsung bergerak karena memang sudah sadar betul dia butuh untuk masuk ke dalam zona. Namun ada Maruzama juga di sana yang sudah menjaga, yang sedar tadi mungkin kita tidak terlalu melihat action yang dilemparkan atau didapatkan olehnya. Namun lihat kali ini Takae pun cukup pelimpungan, tembakan demi tembakan bahkan sudah di lockdown oleh Bonafide. Kembali lagi ter-take down, tidak harus menggunakan sebuah assault rifle karena jarak yang udah cukup dekat. Bahkan masih ada awareness yang dibangun juga, tembakan demi tembakan kembali lagi dikeluarkan. Tayunya udah melakukan sebuah peledakan atau explosion di sana dan udah menjadi persembunyian terakhir untuk Takae juga di sana. Tuyul datang tapi Takae sudah pulang duluan, dan kali ini nampaknya area dari Takae akan coba dikuasai oleh Tuyul terlebih dahulu, mencari peluru-peluru lagi dan kembali ada tembakan dilakukan oleh Anthem. Eagle 365 masih terus berusaha untuk masuk ke dalam circle-nya. Betul banget, Dewa United juga harus dipulangkan ke lobby di peringkat kelima, namun Maruzama kali ini akan coba dipush oleh NFT dari sisi lainnya. Udah mulai terdeteksi dua orang yang masih knockdown di sana, langsung dilakukan elimination confirm. Dua berikutnya untuk NFT 7 kali ini udah didapatkan, dan Ciel menjadi the last man standing yang tentu tidak bisa bergerak bebas karena hanya pohon yang menjadi pembatas dia. Namun dari NFT ternyata ada nade dari bots yang on point, dan Ucup maju ke bagian depan. Pas kotor komentar dilakukan, bahkan ada body system dari bagian belakang, namun jump shotnya not on point walaupun langsung datang yang lainnya dan bisa men-take down satu player dari NFT tadi. 1v1 situation kali ini sebelum Bonafide akan melakukan sebuah regroup. Ini cukup kesulitan bagi NFT. Ramones last man standing, last active player, langsung diserbu dengan 3 orang, dan itu untuk akhir NFT. 2 tim tersisa, Bonafide dan Eagle 365. Eagle 365 dan juga Bonafide yang saat ini sudah mengumpulkan 12 elimination point. Sangat banyak poin demi poin yang dikumpulkan oleh Bonafide, dan mereka masih menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dari defensifnya. Tapi apa yang terjadi, ternyata defensif kuat Bonafide pun jebol oleh penyerangan dari Eagle 365, dan kembali satu pemain tumbang. Tersisa seorang bot saja yang akan coba diincar oleh 3 elang, 4 elang bahkan menuju 1 titik saja. Betul, ini dia memanfaatkan timing namanya ya teman-teman semua, di mana Eagle membiarkan fight pecah, dan kali ini lihat 3 arah yang berbeda dan bahkan sebuah hip fire, pre-fire juga dilakukan, dan winner chicken dinner untuk Eagle 365 dengan 8 total elimination. Eagle 365 comeback mereka setelah gagal masuk ke Super Weekend di minggu yang kedua kali ini. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, mereka tidak mau skip kembali di Super Weekend yang ketiga, dan mereka mengumpulkan winner chicken dinner untuk memulai